Bismillahirrahmanirrahim. Wujudun artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Anakku sekalian, materi yang kedua kita belajar tentang tauhid. Ya, tauhid ini mesti diulang-ulang supaya tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat kepada Allah dengan yakin. Jadi kata Syekh Ibn Ruslan dalam matan subatnya begitu. Jadi awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi awal yang pertama wajib bagi seorang mukmin, seorang mukminah adalah mengenal Allah dengan yakin. Dan ulama meramu, ulama meracik dengan yang kita sebut dengan sifat 20. Ya, ini dinukil atau dikarang oleh Habib Usman. Siapa masih ingat? Habib apa? Habib Usman. Nah, ini kita bisa lihat dalam kitab sifat 20. Ya, Le Mufti Betawi waktu itu ya. Mufti Betawi. Mufti itu orang yang berhak boleh mengasih fatwa. Namanya Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Insyaallah kita bisa berziarah. Nah, yang pertama tadi katakan bahwa artinya wujud, Allah ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Jadi semuanya langit, bumi dan antara semuanya Allah yang menciptakan. Maka patut bagi mukmin, mukminah mengitikadkan, meyakinkan bahwa dia ingat pada Allah Ta'ala, ya, pada tiap-tiap yang wujud juadanya. Dimanapun kita ingat Allah. Ingat Allah? Ya. Masih ingat kisah seorang santri yang sangat disayang sama gurunya? Masih ingat? Ingat gak? Yang baru lupa kali. Jadi ada santri ini baru belum lama tapi kiainya sangat sayang sama dia. Ini kalau mondok dulu kan nggak naik kelas, udah jenggotan juga masih mondok. Iya. Sehingga cerita bahwa ada santri yang baru setahun kok kiai sayang sama dia dibanding yang senior. Senior udah panjang rambutnya. Karena orang kalau pondok salaf kan panjang rambut gak masalah. Ya kalau kamu ke pondok salaf, nah itu rambutnya panjang-panjang. Kemarin Yana ngambil ubi di Soliar, nah itu santri apa panjang rambutnya. Kirain cowok, ya. Kirain Siti Aminah. Amin. Cambang rambutnya siapa? Mamang. Siti Aminah bukan, Mang Amin. Oh cowok. Panjang rambutnya ya. Jadi jenggotnya panjang. Ya. Jadi ini yang tua-tua bilang sama kiai kok kiai sayang sama yang dia tuh yang baru setahun 2 tahun mondok dibanding kami ini yang udah jenggotan, kumisan. Kata sang kiai, kamu pengen tahu? Pengen kiai. Ya udah besok kumpul di lapangan. Ya. Lalu kiai ngasih apa? Ayam. Dengan burung. Kasih ayam, ini ayam. Ini pisaunya. Kata kiai, ini sembelih, ini ayam. Satu syaratnya, nggak ada yang lihat. Kata yang tua, gampang itu mah. Biasa bolos.
Gimana tempat-tempat yang gampang keluar. Wah, singkat cerita semuanya pergi cari tempat yang nggak ada yang lihat. Yang biasa ya ke Karinda cari yang agak aman dikit dia potong gitu. Yang biasa jalan-jalan ya ke GLC nggak ada orang dipotong gitu. Ya, singkat cerita semuanya udah menyembeli hewan yang cuma satu kiai boleh disembeli, nggak ada yang lihat, gampang gitu ya. Mungkin di semak belukar, mungkin di kontrakan ya, atau mungkin di mana begitu. Lalu ternyata anak yang disayang kiai belum menyembeli ini ayam. Kamu kok belum menyembeli ayamnya? Maaf kiai, punten begitu kalau Sunda ya. Saja ya. Punten gitu ya. Iya. Punten kiai gitu kan. Mungkin berarti santai dari Sunda, Bogor. Ya, kata ini santri, punten kiai, saya udah coba pengen sembeli ayam, tapi saya merasakan dilihat oleh Allah. Kan kiai nggak bilang, pokoknya nggak ada yang lihat. Iya, manusia nggak lihat kiai, tapi Allah lihat saya kiai. Saya pengen potong ini pojokan, saya merasa dilihat oleh Allah. Saya nggak bisa sembeli ayam. Saya di gunung lihat lagi. Saya merasa dilihat oleh Allah. Saya di semak belukar juga sama. Saya di kontrakan. Saya merasa dilihat oleh Allah kiai. Saya nggak sanggup ini sembeli ayam karena saya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kisahnya kan? Maka tak itu. Kenapa kiai sayang sama dia? Karena dia ibadahnya karena Allah. Bukan karena terompah kiai jalan ke musola. Oh kiai bangun, bangun. Bukan karena tungkatnya kiai ketika kiai bangun, baru bangun kan dia salat subuhnya, dia ngajinya, bukan karena kiai. Kiai mungkin datang lagi jauh, belum datang, dia tetap ngaji. Nah kalau kamu ini yang tua, baru datang kalau dengar terompah kiai. Kamu ini yang tua-tua, baru datang tahlah dengar tongkatnya kiai. Kamu ngajinya bukan karena Allah, tapi karena tongkatnya kiai. Oh begitu, iya ini contoh orang yang merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wujud kita merasakan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang mukminah santri sedang asik gosip. Gosip. Kalau dia nggak merasa Allah ada, mungkin dia gosip. Tapi kalau dia merasa Allah lihat, oh kita memang berdua, tapi ada Allah yang lihat kita. Nggak jadi gosip. Nah, itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Piket, oh nggak ada ustaz nih, oh nggak ada ustazah nih, jangan piket, ustaznya nggak ada, jangan piket, nggak ada ustazahnya. Nah bila itu ada di benak kita, bahkan kita ngomporin, berarti kita nggak merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang sampah sembarangan, nggak ada ustaz. Buang sampah sembarangan, nggak ada pengasuh, cuek bebek aja, sembarangan. Berarti dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Padahal Nabi bersabda, an-nazafatu minal iman, adalah kebersihan sebagian dari iman. Maka rasakan kita bahwa Allah lihat kita, dimanapun kita berada. Maka jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga semuanya, karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka bila kita merasakan diawasi Allah, maka insya Allah sholatnya nggak merasa dipaksa, ya, betul nggak? Ngajinya nggak merasa dipaksa. Kenapa? Karena dia merasa Allah yang nilai kita. Dia merasa Allah yang monten kita. Nggak dipaksa ngajinya. Dia ngantuk. Oke, guru nggak lihat di depan, tapi lihat Allah lihat kita. Oh, saya nggak boleh ngantuk. Saya lagi belajar. Kalau saya ngantuk, saya tidur, saya nggak dapat ilmu. Maka dia bangun. Ustazah, izin saya mau wudu. Saya ngantuk. Kenapa? Karena dia pengen dapat ilmu. Iya, nggak ada yang bolos. Ustaz pengasuh harus nyari-nyari mana si santri yang pada mojok, yang nggak sembahyang, yang tidak sekolah. Enggak. Karena dia merasa dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngaji niat nawaitu, dia Tuhan pengen mondok, pengen belajar, maka saya karena Allah. Ingat penting nih, karena Allah. Semuanya lillah.
lillah. Sesuai dengan komitmen kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati mati untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Jangan niatkan untuk usaha, jangan. Jangan niatkan pengen dapat hadiah, jangan. Jangan niatkan pengen dapat nilai bagus, jangan. Semua niatkan karena Allah. Ya, kalau karena Allah, insya Allah ikhlas ngajinya. Kalau karena Allah, ikhlas sekolahnya. Kalau karena Allah, ikhlas nyapunya. Bukan cemberut. Assalamualaikum, salam. Karena merasa dipaksa nyapunya. Iya, ya. Begitu. Jadi semuanya karena Allah. Kalau karena Allah, insya Allah nggak ada hambatan. Ya kenapa? Semuanya karena Allah. Saya nyapu karena Allah, bukan karena pengen dinilai. Saya ngaji karena Allah, bukan pengen dapat sekian hafal, bukan. Saya sekolah karena Allah, bukan pengen dapat ranking 1, bukan. Kalau semuanya karena Allah, maka insya Allah kita dapat pahala yang Allah janjikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Maka hari ini kita bertauhid, ayo sama-sama jaga hati, jaga semuanya karena Allah. Jangan karena yang lain, jangan karena dunia, jangan karena makhluk. Sayang-sayang kalau kita ngaji, sayang-sayang kalau kita ibadah, sayang-sayang kalau kita khidmat di pesantren, sayang-sayang kalau kita belajar di sekolah. Karena manusia nggak ada apa-apanya si Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatin semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta makan pun karena Allah. Saya makan nih karena nggak enak aja nih sama Ustaz nih. Nanti kalau mau makan saya dinilai jelek. Jangan. Semuanya karena Allah. Jangan karena yang lain. Ya, niatin karena Allah. Nah, kalau karena Allah, mudah-mudahan Allah ridha sama kita, Allah gampangin kita, Allah sehatin kita, Allah nyaman kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.